Terbongkarnya peran Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Yosua tak membuat gentar penasihat hukum melakukan pembelaan. Di persidangan, Putri tetap mengaku sebagai korban pelecehan seksual Yosua meski jaksa menyebut tak ada buktinya. Bagaimana cerita selengkapnya? Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda akan mengulasnya untuk Anda. Sementara sepanjang persidangan ini tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa Putri Chandrawati dilecehkan atau diperkosa. Kematian dari Yosua Huta Barat menjadi pertanyaan besar bagi publik. Apa penyebabnya? Mengapa Jenderal Bintang 2, polisinya polisi, bisa sampai naik darah, bahkan menyusun skenario jahat antara polisi yang menembak dengan polisi. Berdasarkan keterangan di ruang sidang, Putri Chandrawati bersaksi konsisten dari awal sampai akhir bahwa penyebabnya adalah kekerasan seksual yang diduga dilakukan Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati di Magelang pada beberapa hari sebelumnya. Saya akan mengajak Anda untuk mengingat kembali apa yang terjadi ataupun juga mencoba menggambarkan apa yang terjadi di Magelang pada saat itu berdasarkan keterangan dari Putri Chandrawati. Tak banyak yang disampaikan oleh Putri Chandrawati karena sebagian besar Putri Chandrawati mengaku tak mengingat, tak mengetahui dan juga tak melihat. Bahkan proses persidangan juga digelar secara tertutup sebagai upaya dari majelis hakim untuk menghargai adanya dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Tetapi satu hal yang kemudian bisa dijelaskan adalah beberapa pernyataan Putri Chandrawati saat memberikan kesaksian sebagai terdakwa. Pertama, Putri Chandrawati mengaku sedang berbaring di kamarnya yang ada di Magelang. Tak lama kemudian, Yosua Huta Barat masuk. Putri memang sempat mendengar sayup-sayup ada suara pintu yang terbuka. Tetapi ketika Putri membuka mata, yang ia lihat adalah Yosua Huta Barat sudah berada di kaki Putri Chandrawati. Setelah itu Putri hampir tak sadarkan diri, lemas, jatuh. Ia baru kembali sadar ketika sang asisten rumah tangga, Susi, memegang kaki dari Putri Chandrawati. Sempat menceritakan tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh Yosua Huta Barat. Susi langsung memanggil Kuat Maruf, minta tolong. Kuat Maruf naik ke lantai 2, kemudian yang disampaikan oleh Putri Chandrawati adalah minta tolong untuk dibawa masuk. Dibopong, dibaringkan di kasur. Kemudian yang dilakukan oleh Putri Chandrawati adalah beristirahat. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kuat Maruf kepada Putri Chandrawati, salah satunya adalah jangan sampai ada duri di keluarga ini. Tetapi kemudian yang disampaikan Putri Chandrawati adalah yang diinginkan Putri hanya pulang kembali ke Jakarta. Keesokan harinya rombongan Putri Chandrawati ini kembali ke Jakarta. Yang biasanya berada satu mobil dengan Yosua Huta Barat, rombongan ini berbeda. Putri pada saat itu berada di dalam mobil yang dikendarai oleh Kuat Maruf dan juga Richard Eliezer. Sementara Yosua berada di mobil yang lain bersama dengan Ricky Rizal. Tiba di Saguling, Putri Chandrawati dan rombongan langsung melakukan tes usap atau swab test. Yang kemudian dilakukan oleh Putri Chandrawati adalah tentu saja menghubungi sang suami. Menceritakan apa yang terjadi di Magelang, Ferdy Sambo mengaku pada Putri Chandrawati akan mempertanyakan kebenarannya pada Yosua Huta Barat. Tak banyak yang dilakukan, Putri Chandrawati tak lama setelah itu langsung menuju ke Duren 3 untuk melakukan isolasi. Masuk ke dalam kamar dan tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Termasuk saat Yosua Huta Barat ditembak oleh Richard Eliezer. Sampai dengan saat ini keterangan Putri masih konsisten, tetapi jaksa menilai ada hal yang lain.
bahwa meskipun Putri mengaku banyak tidak mengetahui apa yang terjadi, apa skenarionya, apa yang harus dilakukan, tetapi dengan Putri mengaku ada kekerasan seksual di Duren 3, jaksa meyakini bahwa Putri ini terlibat dalam skenario. Pidana penjara 8 tahun diberikan kepada Putri Chandrawati. Ini juga yang disampaikan kepada majelis hakim, permintaan dari jaksa penuntut umum untuk memberikan hukuman kepada Putri Chandrawati. Tetapi lagi-lagi bola panas hanya ada di majelis hakim. Sekarang tinggal majelis hakim yang menentukan apakah 8 tahun pidana penjara ini tepat untuk Putri atau justru ada pertimbangan.